Kalau kamu tahu hari ini adalah hari terakhir seseorang mencintaimu, apakah kamu masih akan sibuk dengan HP? Surat ini akan ditulis jam 2:14 pagi di kamar yang lampunya redup, di antara suara kipas angin yang sudah lama minta diganti, dan di dada yang entah sejak kapan terasa sesak, seperti ada kata-kata yang menumpuk tapi tak pernah berani keluar. Aku tidak tahu apakah surat ini akan pernah kamu baca, atau apakah kamu bahkan peduli surat ini ada. Tapi setidaknya malam ini aku ingin jujur sekali saja. Jam menunjukkan 2:14, dan seperti malam-malam sebelumnya, kamu masih online tapi tidak membalas pesanku. Aku sempat berpikir, mungkin kamu tertidur, mungkin kamu lelah, mungkin hidupmu sedang sibuk. Aku selalu pandain mencari alasan untuk memenangkan diriku sendiri. Padahal jauh di dalam hati aku tahu kamu hanya tidak ingin bicara denganku. Aku menulis surat ini bukan karena aku membencimu, justru karena aku terlalu lama mencintaimu, terlalu lama bertahan, terlalu sering mengalah, dan sekarang aku lelah. Aku ingat pertama kali kita bertemu, bukan pertemuan yang istimewa, tidak ada hujan, tidak ada musik romantis, hanya obrolan biasa yang entah bagaimana membuatku betah. Kamu tertawa waktu itu, tertawa yang tidak dibuat-buat, dan aku pikir, sepertinya dunia akan baik-baik saja selama ada tawa itu. Aku salah, aku jatuh cinta pelan-pelan, tanpa sadar, tanpa persiapan, tanpa jaminan. Awalnya semua terasa hangat. Kamu bercerita, aku mendengarkan. Kamu lelah, aku ada. Kamu bilang, terima kasih sudah mau ngerti aku. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatku tinggal. Hari-hari berlalu, pesan mulai lebih singkat, balasan mulai lebih lama. Tawa itu jarang terdengar. Aku mulai sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berubah? Apakah aku kurang? Apakah aku membosankan? Aku tidak pernah bertanya langsung padamu. Aku takut jawabannya. Aku memilih diam dan mencintaimu dalam diam. Setiap kali kamu menghilang, aku menunggumu dengan sabar, dengan setia, dengan bodoh. Aku meyakinkan diriku bahwa cinta memang seperti ini. Kadang hadir, kadang pergi, dan tugasku hanya bertahan. Dan malam ini aku terlalu lelah untuk berbohong pada diriku sendiri. Aku menulis surat ini sambil menahan tangis, bukan karena aku ingin kamu kasihan, tapi karena aku ingin kamu tahu bahwa aku pernah berjuang, meski kamu mungkin tidak pernah melihatnya. Aku ingat betul malam ketika aku benar-benar butuh kamu. Aku bilang aku capek, aku bilang aku sedih, aku bilang aku ingin bicara. Kamu membalasnya singkat, nanti ya, lagi sibuk. Nanti, kata itu menggantung sampai hari ini. Tidak pernah datang. Aku belajar satu hal dari malam itu, bahwa orang yang ingin tinggal akan selalu menemukan waktu. Dan kamu tidak. Surat ini bukan untuk menyalahkanmu. Aku tahu tidak semua perasaan harus dibalas, tidak sebuah cinta harus berakhir bahagia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang pernah menjadikanmu rumah, sementara kamu hanya singgah. Aku menulis surat ini karena aku ingin pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa makian, tanpa tangisan di depanmu. Aku ingin pergi dengan rapih, seperti seseorang yang tahu diri. Jam sekarang 2:47, aku masih di sini.
menatap layar kosong, menunggu notifikasi yang mungkin tidak akan pernah muncul. Aku membayangkan, jika suatu hari kamu membaca surat ini, apakah kamu akan berhenti sejenak? Apakah dadamu akan terasa sesak seperti dadaku sekarang? Atau kamu hanya akan berpikir, oh ini ternyata dia segini sayangnya, lalu melanjutkan hidupmu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak bisa terus mencintaimu sendirian. Aku ingin dicari, aku ingin dipilih, aku ingin diperjuangkan. Dan selama ini aku hanya menjadi opsi. Jam menunjukkan 3:05. Mataku perih, tanganku gemetar, tapi tulisanku masih berjalan. Karena jika aku berhenti sekarang, aku takut aku akan kembali, dan aku tidak ingin kembali. Aku lelah berharap, aku lelah menjadi kuat sendirian. Jika kamu mencari aku besok dan aku tidak ada, bukan karena aku mencimu, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku berharap suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang membuatmu mengerti apa yang dulu tidak pernah kamu jaga. Aku harap kamu bahagia sungguh, karena meski aku terluka, aku tidak pernah mendoakanmu buruk. Ini surat terakhirku, tidak ada pesan susulan, tidak ada penjelasan tambahan. Aku pergi dengan semua perasaan yang pernah aku simpan rapih untukmu. Jam menunjukkan 3:21. Aku menutup surat ini dan aku mengirimkan ke alamat emailmu. Surat itu terkirim tanpa balasan, tanpa tanda dibaca. Hari berganti, 1 hari, 2 hari, seminggu, kabarku masih ada di kontakmu. Tapi aku tidak pernah kamu cari, dan aku menempatin janjiku. Aku pergi. 6 bulan kemudian, seseorang perempuan membuka laptop tua milik kakaknya. Dia sedang membereskan barang-barang. Setelah pembakaran yang sepi dan singkat, tidak banyak yang datang, tidak banyak yang tahu. Di folder email ada satu pesan yang belum pernah dibuka. Judulnya sederhana, surat terakhir. Perempuan itu mengenyit tangannya ragu, lalu ia membukanya. Ia membaca perlahan, kalimat demi kalimat. Air matanya jatuh satu-satu. Bukan karena kisah cintanya, tapi karena ia baru sadar surat itu bukan ditunjukkan untuknya, dan orang yang seharusnya membaca surat itu tidak pernah membacanya. Dia menggenggam laptopnya, yaitu erat, dadanya sesak. Kakaknya meninggal 2 minggu lalu karena kelelahan, karena terlalu lama menahan suatu sendirian. Dan surat itu baru dibaca hari ini oleh orang yang salah di waktu yang terlalu lambat. Perempuan itu menutup laptop dan berbisik peran. Andai saja dia tahu, andai saja dia sempat membaca. Tapi cinta tidak mengenal andai, dan penyelesaian selalu datang terakhir. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi menyadari bahwa kita pergi tanpa pernah benar-benar diperjuangin. Terima kasih.